Oke guys, selamat bergabung kembali di akun channel Bibit Lobster Indonesia PT Bea Sampurna ya. Dan kali ini kita akan sedikit menjelaskan tips dan trik untuk budidaya lobster air tawar ya. Nah, jadi buat teman-teman saksikan video kami sampai akhir ya, biar kalian paham untuk budidaya lobster air tawar itu gampang, mudah, simple untuk perawatannya ya. Nah, untuk kenapa budidaya lobster air tawar itu mudah dan simple? Karena nanti perawatannya gampang ya, untuk lahan-lahan yang mudah dan gampang. Nah, untuk lobster ini masuk di Indonesia di masa penjajahan dan masuk ke Kalimantan. Setelah itu dikembangkan di Pulau Jawa itu di tahun 2000-an ya. Nah, makanya sekarang makin banyak orang yang beralih dari lobster air laut menjadi lobster air tawar ya. Karena apa? Lobster air tawar ini kandungan kolesterolnya itu rendah, seperti itu. Nah, untuk teman-teman, untuk budidayanya seperti apa? Tips dan triknya, kita lanjut ke penjelasannya. Oke guys, untuk tips dan triknya yang pertama untuk budidaya lobster air tawar yaitu lokasi ya. Lokasi yang pertama, kalian bisa menggunakan lokasi outdoor ya, dimana lokasi outdoor ini kalian menggunakan lahan terbuka ya. Tapi untuk lahan terbuka agak sedikit ribet. Kenapa? Karena nanti kalian harus memasang paranet atau jaring seperti ini. Dan yang kedua yang kita khawatir adalah hewan ya. Yang namanya hewan ini kan banyak hewan yang bisa mengganggu lobster. Dan yang kedua bisa memakan lobster ya, seperti katak. Dia mengganggu lobster dengan mengacak-acak kondisi air yang tenang. Terus seperti binatang buas, biawak. Nah, biawak ini bisa memakan lobster, bahkan bisa menghancurkan kondisi kolam. Nah, yang ketiga, buaya. Kalau buaya ini tergantung kalian menggunakan lahan. Kalau kalian dekat sungai yang besar, nah itu yang dikhawatirkan buaya. Tapi di luar dari itu aman. Nah, untuk yang ketiga, nah yang kita khawatirkan adalah ketika hujan turun lebat atau besar, nah ini akan memenuhi air kolam yang membuat lobster ini takutnya akan mempengaruhi dari airnya. Nah, yang keempat, kondisi panas atau ketika panasnya menembus ke airnya. Yang dikhawatirkan lobster air tawar ini tidak kuat dengan suhu air yang panas, seperti itu. Nah, untuk opsi yang kedua, kalian bisa menggunakan lahan yang indoor. Nah, lahan yang indoor ini seperti apa? Lahan indoor ini bisa kalian gunakan seperti teras, terus ruangan, kamar, gudang, itu bisa kalian gunakan. Atau bisa kalian gunakan juga dapur. Bentar, untuk dapur ini takutnya kalian sering masak untuk makan lobster ya, seperti itu. Nah, untuk kelebihannya sih lebih bagus menggunakan lahan indoor. Karena apa? Lobster ini adalah hewan nokturnal ya, dimana dia aktivitas di malam hari. Jadi dia lebih senang di tempat yang gelap, seperti itu untuk lobster air tawar ya. Jadi lahan indoor ini lebih bagus dan lebih baik untuk budidaya lobster air tawar. Nah, untuk kelanjutannya, opsi selanjutnya cek. Nah, yang kedua, untuk media kolam yang bisa digunakan itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, itu bisa memakai yang namanya kolam tanah. Yang kedua, bisa memakai kolam beton. Dan yang ketiga adalah bisa memakai kolam terpal, teman-teman. Dan untuk yang pertama, atau opsi media yang pertama, yaitu adalah kolam tanah. Nah, kolam tanah ini bisa digunakan apabila teman-teman memiliki lahan yang luas. Dan juga untuk pembuatannya lumayan ekstra, teman-teman ya. Jadi sangat beruntung, teman-teman ya, apalagi yang masih pemula. Nah, selanjutnya untuk kolam yang beton, ataupun kolam yang terbuat dari semen dan bata, itu bisa digunakan, teman-teman, tapi cocok untuk skala menengah besar. Jadi biasanya sudah berbentuk farm atau sudah berkecimpung lumayan lama di bidang budidaya lobster air tawar, itu cocok. Nah, cuma yang pertama, minusnya atau kekurangannya adalah budgetnya yang lumayan besar juga, teman-teman, karena mulai dari bahan-bahannya yang lumayan mahal juga ya, mulai dari besi, bata, semen, pasir, belum perlengkapan untuk pembuatannya. Nah, untuk yang ketiga atau yang terakhir atau media yang terakhir, itu bisa memakai kolam terpal. Nah, ini adalah media kolam yang sangat simpel dan praktis, dan harganya juga sangat terjangkau untuk teman-teman apalagi yang masih pemula dan masih awam, teman-teman ya. Nah, contoh kolam terpalnya seperti apa? Seperti ini, teman-teman. Ini adalah contoh kolam terpal di tempat kita, dan ini nanti bisa dapat gratis hanya dengan pengambilan paket di tempat kita. Nah, untuk kolam terpal spesifikasinya seperti ini, teman-teman ya.
Jadi ini lumayan luas ya, dan keuntungannya kalau teman-teman pengambilan paket di kita, seperti yang saya bilang tadi, mendapat yang gratis dan juga sudah ada sistem pembuangannya seperti ini. Nah, mungkin teman-teman kalau beli di luaran mungkin nggak ketemu ya, wah nggak ada lubang pembuangannya, ataupun wah pasti buangnya nanti manual. Nah, kalau di tempat kita sudah ada, jadi di dalam kolam terpal ini sudah ada sistem pembuangannya dan harganya juga terjangkau, cukup ambil paket dapat gratis. Jadi itu teman-teman penjelasan mengenai media kolam yang bisa digunakan untuk budidaya lobster air tawar, mulai dari kolam tanah, beton, dan terpal. Nah, cari yang praktis dan mudah pastinya kolam terpal. Nah, gak usah pakai lama, next kita lanjut ke penjelasan yang selanjutnya teman-teman. Gaskan. Oke, untuk tips and trick yang ketiga itu aerasi ya. Nah, untuk aerasi ini adalah kadar oksigen yang dibutuhkan untuk budidaya lobster air tawar. Nah, kalian bisa menggunakan mesin aerator ya. Tapi untuk mesin aerator ini kan outputnya cuma satu. Nah, jangan khawatir. Kalian bisa cabangkan menjadi 4 titik. Nah, itu biar menyebar agar semua atau keseluruhan kolam ini bisa terjangkau untuk aerasinya. Jadi seperti itu untuk mesin aerator atau mesin aerasinya ya yang bisa kalian gunakan. Jadi buat paket kami itu juga sudah plus aeratornya atau mesin aerasinya. Oke, untuk tips and trick yang keempat, nah untuk filterasi ya. Jadi buat budidaya lobster air tawar itu bisa menggunakan sistem filterasi ya. Nah, untuk sistem filterasi itu tergantung media yang kalian gunakan. Kalau kalian menggunakan media kolam beton, biasanya itu media filterasinya ditanam ya. Tapi juga bisa digunakan media chamber ya, seperti ini ya. Jadi buat teman-teman yang mau budidaya bisa menggunakan media chamber seperti ini. Ini media yang paling simpel ya untuk budidaya lobster air tawar dengan menggunakan media filterasi chamber ya. Jadi buat teman-teman untuk paket kami pun sudah plus media filter seperti ini ya. Nah, saksikan terus tips and tricks selanjutnya. Oke, untuk tips and tricks yang kelima, jadi kualitas air ini harus dijaga ya untuk budidaya lobster air tawar. Jadi buat teman-teman bisa perhatikan ya pH-nya. Untuk pH tersebut di angka 7 sampai 9 basa ya. Dan untuk TDS-nya itu di angka 250 sampai 350 ppm. Dan juga perhatikan untuk suhu airnya ya. Untuk paling rendah itu di angka 23 derajat Celcius dan paling panas itu di angka 32 derajat Celcius. Nah, biasanya untuk di Indonesia ini normal untuk suhu airnya. Dan buat kalian nanti bisa kalian seimbangkan dengan beberapa treatment ya. Bisa menggunakan pelepah pisang, daun ketapang, itu bisa kalian gunakan untuk menstabilkan kondisi airnya. Nah, untuk di kami nanti ada nutrisi ya, di mana nutrisi tersebut itu racikan tempat kami atau perusahaan kami. Jadi nggak ada yang tahu. Nah, terus yang selanjutnya kalian bisa menjaga kualitas airnya itu dengan menggunakan sistem filterasi ya. Di mana sistem filterasi tersebut nanti ada beberapa media yang kita gunakan seperti karang jahe, biobol, batu zeolit, dan juga kapas ya untuk penyaringan kotoran. Jadi filterasi seperti ini juga fungsinya bisa menjaga kondisi atau menjaga kualitas air ya. Seperti itu. Kita lanjut tips and tricks selanjutnya. Nah, untuk yang ke-6 adalah shelter teman-teman. Nah, untuk shelter itu adalah tempat bersembunyi untuk lobster. Dan shelter sendiri itu bisa memakai berbagai macam alat atau benda teman-teman. Yang pertama bisa memakai yang namanya genteng, kedua bisa memakai yang namanya bambu, yang ketiga bisa memakai yang namanya batu juga, dan juga bisa memakai yang namanya pipa teman-teman. Jadi banyak ya alat yang bisa digunakan untuk tempat bersembunyi lobster. Nah, lobster sendiri itu adalah hewan pemalu teman-teman. Makanya kenapa dibutuhkan yang namanya shelter atau tempat bersembunyi. Jadi selain dia pemalu, dia juga akan takut dengan predator lainnya. Makanya dia membutuhkan yang namanya shelter. Nah, untuk lobster juga dia kalau disediakan shelter yang cukup ataupun sesuai dengan jumlahnya,
dia bakal nyaman teman-teman. Otomatis pertumbuhannya akan lebih pesat daripada shelternya yang kurang. Jadi itu lobster hewan malu. Jadi dia nggak suka drama-dramaan teman-teman ya. Jadi dia bakal menyendiri terus di rumah. Beda dengan kita yang penuh akan drama teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya untuk pakan teman-teman, itu yang ketujuh, pakan. Nah, untuk pakan sendiri, untuk lobster itu ada banyak sekali macam pakan teman-teman yang bisa dipakai. Jadi nggak perlu beli. Jadi bisa nyari juga secara gratis juga ada teman-teman. Nah, pakannya itu apa aja? Yang pakan itu akan ada dua golongan. Yang pertama pakan alami dan juga pakan-pakan buatan teman-teman. Jadi ada dua ya. Nah, untuk pakan alami itu bisa memakai yang namanya biji-bijian, bisa pakai umbi-umbian, ataupun sayur-sayuran juga bisa, ataupun pakai pakan yang hewani, contoh seperti cacing sutra, keong, ataupun ikan-ikan kecil, ikan cere, itu juga bisa teman-teman. Nah, untuk pakan yang buatannya itu bisa memakai yang namanya pelet, ataupun pakan-pakan yang mengandung protein yang cukup, ataupun pakan khusus krustacea ataupun lobster teman-teman. Jadi dari segi pakan itu ada dua macam tersebut yang bisa teman-teman pilih. Jadi kalau pakan buatan otomatis pasti kita harus beli ya. Tapi kalau pakan-pakan alami kita bisa nyari ataupun beli juga bisa. Nah, selain pakan alami dan pakan buatan, itu juga ada pakan fermentasi yang mungkin teman-teman belum ketahui ya, ataupun teman-teman jarang ketemu di tempat budidaya lain, yaitu adalah pakan fermentasi. Pakan fermentasi itu bisa memakai nasi, ataupun bisa memakai yang namanya sayur-sayuran yang difermentasikan. Jadi ikan busuk pun juga bisa teman-teman. Jadi semua jenis pakan itu bisa dipakai. Nah, untuk selanjutnya itu kan tadi sudah saya jelaskan mengenai shelter dan juga pakannya. Itu mungkin sudah menjawab semua pertanyaan teman-teman. Bang, pakannya apa? Bang, cara pembuatan shelter gimana? Jadi gak usah pakai lama, langsung aja kita cus. Untuk yang selanjutnya itu adalah ke perawatan air. Wacah. Oke guys, untuk tips and trick yang terakhir, yang ke-8 ini adalah perawatan air dan juga perawatan kolam ya. Nah, kenapa harus menjaga atau merawat air? Nah, untuk pemberian pakan yang diberikan itu dalam satu hari, besokannya kita harus angkat ya, atau kita harus ambil. Biar apa? Biar kualitas airnya terjaga. Karena ketika pakan kita biarkan berhari-hari, nah, yang kita takutkan adalah menjadi amoniak atau menjadi membusukkan ya, yang menyebabkan kualitas air ini akan menjadi rusak. Nah, tapi kita bisa membuat sistem filtrasi ya, di mana sistem filtrasi ini akan menyedot sisa pakanan, sisa kotoran, itu juga bisa disedot dengan sistem filtrasi. Seperti itu buat teman-teman pembudidaya atau buat kalian yang masih pemula untuk budidaya lobster air tawar. Jadi buat kalian untuk perawatan air sebenarnya simple ya. Setiap hari kalian tinggal cek airnya, tinggal bersihkan kolamnya agar kualitas airnya tetap terjaga. Nah, untuk pergantian airnya kalian bisa ganti seminggu atau 2 minggu sekali ya. Ketika kalian cuma hanya menggunakan aerasi, itu kalian nanti buang airnya 50% dibuang dan 50%-nya dibiarkan ya. Nanti ditambahkan lagi air yang baru. Tapi ketika airnya tidak bermasalah dengan lobster, nah kalian tidak perlu menguras airnya, bahkan sampai panen kalian tetap bisa menggunakan air yang di awal saja. Jadi buat teman-teman, itu ya untuk tip and trick budidaya lobster air tawar sudah kita jelaskan. Jadi buat teman-teman, langsung aja ya, buat kalian yang mau budidaya, kita paketnya sudah lengkap. Oke, tadi ya Mas Adi kita sudah menjelaskan ya untuk tips and trick untuk budidaya lobster air tawar ya Mas Adi ya. Nah, biasanya Mas Adi ya, ketika budidaya hewan apapun itu ya, khususnya lobster, pasti yang orang pikirkan itu bagaimana jualnya atau bagaimana pemasarannya Mas Adi. Nah, yang pertama Mas Adi ya, untuk panennya atau hasil dari budidayanya bisa dijual ke resto Mas Adi. Nah, itu bisa ke tempat kuliner, itu dijual dengan bentuk segar Mas Adi, dan juga bisa diposting di media sosial Mas Adi. Zaman sekarang kan ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, itu bisa dipasarkan di media sosial Mas Adi. Dan yang kedua Mas Adi, nah bisa juga dibuat olahan Mas Adi. Ada tuh mitra kita Mas Adi yang diolah jadi pakanan siap makan, itu dijual-jual Mas Adi, itu juga ada Mas Adi. Nah,
Untuk teman-teman daripada bingung ataupun daripada kesusahan ya jual sendiri ya Bang ya. Iya. Dan juga olah sendiri, mending gabung aja ke tempat kita. Nanti panen pasti kita beli semuanya. Oke. Teman-teman nggak perlu bingung nyari-nyari dijual di sosmed ataupun antar-antar ke resto ataupun masak-masak sendiri. Tinggal kirim aja ke tempat kita, nanti pasti kita beli Bang. Dan kita Oke. juga beli 4 macam teman-teman yang belum tahu. Pastinya Mas Yang Adi. satu bertelur, itu kita beli 80.000 per ekor. Wah, Mas Yang Adi. jantan 40.000 per ekor. Yang burayak 2 inci Bang juga kita beli. Burayak 2.000 kita beli? per ekor. Betul. Dan yang Waduh. terakhir per kilogram. Oke. Per kilogram 160.000. Nah itu Bang yang kita beli Bang. Jadi ada 4 jenis panen berarti Mas Betul Adi. Itu sekali, ditambung Bang. semua Mas Adi. Semuanya. Oke, jadi panen pasti kita yang beli ya Mas Adi. Pasti 100%. Nah, jadi buat teman-teman yang mau budidaya lobster air tawar Nah, maupun pemula langsung. atau mungkin sudah pernah budidaya bisa bergabung bersama kami. Langsung, Nanti teman-teman. untuk panennya kita pasti akan beli. Oke, buat teman-teman jangan lupa ya dibantu channel kami Bibit Lobster PT Bia Sampurna ini dengan Tuh. cara Like, komen, dan subscribe oke, teman-teman ya. salam capek.